Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko, anggota Intel Polsek Sekotong yang ditemukan tewas dengan leher terjerat tali. Rekonstruksi tersebut digelar di rumah almarhum Brigadir Esko di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lembar, Nusa Tenggara Barat pada Senin 29 September. Ratusan warga setempat memadati lokasi tempat kejadian perkara untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lombok, rekan Wawan. Halo, selamat sore rekan Wawan. Ya, selamat sore rekan Anggra di studio. Bisa dilaporkan bagaimana hasil lengkap rekonstruksi yang digelar Polres Lombok Barat dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko ini? Ya, baik rekan Anggra di studio, bisa saya informasikan memang Polres Lombok Barat ini telah menggelar rekonstruksi kematian dari Brigadir Esko Pascarelli pada hari ini, begitu Senin tanggal 29 September tahun 2025 gitu. Di uh, di desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Tribunal bisa saya informasikan juga rekonstruksi ini digelar dengan dua versi adegan, di antaranya versi alibi dari tersangka dan juga versi fakta penyelidikan. Dalam rekonstruksi versi alibi tersangka begitu hanya dilakukan reka adegan di dalam rumah dari Brigadir Esko sendiri dan juga uh, tersangka Brigadir Rizka yang memang merupakan pasangan suami istri begitu. Bisa saya informasikan juga Anggra di studio bahwasanya Brigadir Rizka menjalankan begitu rekonstruksi dari versi alibinya pun juga versi penyelidikan dengan skema tertutup. Hanya kuasa hukum beserta saksi saja yang bisa mengikuti rangkaian dia rekonstruksi ini begitu. Saat proses rekonstruksi bertindak ke tempat kejadian perkara atau penemuan mayat korban, yakni belakang rumah tersangka, Brigadir Rizka menolak untuk menjalani peran dan polisi terpaksa harus menggunakan peran pengganti. Dari rekonstruksi yang digelar di kebun yang menjadi TKP penemuan mayat, terpaksa adanya dua Mr. X yang memotong begitu korban sebelum mengikatnya di sebatang pohon di jurang. Adegan ini menggambarkan bahwa pembunuhan yang dilakukan tersangka dilakukan bukan satu orang, namun lebih begitu, yang dibuat seolah-olah Brigadir Esko ini bunuh diri untuk menutupi kasus tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh karena Direktur Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat, yakni AKBP Catur Erwin Setiawan, di mana pihaknya sampai saat ini juga terus mendalami peran Mr. X dalam kematian Brigadir Esko ini begitu. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, bagaimana suasana di TKP dan reaksi warga setempat saat tersangka Bribtu Rizka, istri korban, dibawa ke lokasi dengan mobil tahanan? Ya, baik. Anggra di studio, proses rekonstruksi ini memang sontak menjadi tontonan warga. Tak hanya warga sekitar, akan tetapi juga warga dari desa Bonjeruk yang merupakan tempat kelahiran dari Brigadir Esko sendiri. Ini ramai datang menyaksikan prosesi tragis kematian sang brigadir. Terpantau tribunlombok.com, warga setempat hingga warga luar datang ke TKP sekira pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Bahkan warga yang berasal dari Bonjeruk hingga Sekotong rela datang sejak pagi hari sekira pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah untuk mengikuti jalannya proses rekonstruksi. Seketika kedatangan tersangka yakni Brigadir Rizka saat dibawa polisi menuju lokasi reka adegan di dalam rumah menjadi perhatian warga begitu. Tersangka yang datang menggunakan baju merah berjilbab coklat saat turun dari mobil tahanan menjadi bulan-bulan warga. Warga yang hadir menyaksikan kontak berteriak saat kemudian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pihak kepolisian turun tangan kemudian mensterilkan lokasi. Warga Bonjeruk begitu saat ditemui oleh
Edi Setiawan ini mengatakan ada ratusan warga Bonjeruk yang datang menyaksikan prosesi rekonstruksi. Mereka datang menggunakan mobil truk, kemudian pick up, sehingga ada yang menggunakan kendaraan pribadi. Mereka datang untuk menyaksikan begitu bagaimana prosesi kematian dari sang brigadir SPI. Mungkin begitu, Angga. Baik rekan Wawan, barang bukti apa saja yang telah dikantongi penyidik untuk memperkuat berkas perkara ke pengadilan? Ya, terkait barang bukti ini memang masih didalami oleh pihak kepolisian Tribunal, akan tetapi dalam reka adegan yang reka adegan versi dari fakta penyelidikan ini terkuat fakta bahwa ada pihak lain yakni sebagai Sister X yang menjadi dalang atau yang menjadi dalang dari kematian Brigadir Esco ini. Diungkapkan juga oleh kuasa hukum dari korban begitu dan kami Anton ini mengatakan pada prosesi rekonstruksi versi fakta penyelidikan itu ada fakta baru yang ditemukan yakni kematian dari Brigadir BAP itu disebabkan oleh benda tumpul yang berada di belakang kepala. Selain itu juga ada jejak-jejak perlawanan yang dilakukan oleh sang brigadir dikarenakan ada luka sayatan juga yang berada di tangan kemudian di wajah sang brigadir. Hal ini juga menjadi bukti-bukti yang terkuat dalam rekonstruksi yang nantinya akan menjadi satu di antara penguat di persidangan bahwa Brigadir Rizka menjadi dalang kematian dari sang suaminya sendiri yaitu Brigadir Rizka. Mungkin begitu, Anggra. Baik rekan Wawan, lalu bagaimana reaksi pihak keluarga korban atas hasil rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian? Ya baik, Anggra di studio. Ini terpenggalanya rekonstruksi, keluarga dan masyarakat justru dibuat kecewa. Lantaran mereka yang datang jauh ini tidak bisa menyaksikan adegan penemuan mayat dan proses pembunuhan yang diperagakan langsung oleh tersangka, yakni Brigadir Rizka. Pihak Polres Lombok Barat justru menggunakan peran pengganti pada reka adegan yang akan berlangsung di tempat atau di TKP begitu ditemukannya mayat Brigadir Rizka, yakni di kebun belakang rumah dari korban dan tersangka sendiri yang tak jauh sekira 50 meter begitu dari rumahnya. Ayah almarhum Brigadir Rizka, yakni Samsul Herawadi begitu mengaku kecewa lantaran tak dapat melihat secara langsung bagaimana anaknya tersebut dibunuh oleh menantunya sendiri. Meski demikian, ia tetap menyerahkan segala proses hukum lanjutan kepada kuasa hukumnya. Meski dia juga berharap agar kasus ini dilakukan penyelidikan dengan seterang-terang. Dia juga menyesalkan keputusan Polres Lombok Barat yang akan menggelar rekonstruksi internal lanjutan begitu terkait pembunuhan Brigadir Esco di Polres Lombok Barat. Dia juga menyebutkan bahwa keluarga dari tersangka juga seolah-olah tak mau terbuka dan mencoba menyembunyikan fakta lain di balik kematian Brigadir Esco. Kekecewaan warga juga berbuntut dengan kericuhan sempat terjadi Anggra di studio. Masyarakat Bonjeruk bersama dengan keluarga korban bahkan meneriaki tersangka yang telah ditetapkan begitu Brigadir Rizka maksudnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagai perempuan laki-laki. Pasalnya dia dengan tega membunuh Brigadir Rizka. Bahkan saat pulang masyarakat yang kecewa meluapkan amarahnya dengan meneriaki korban dan juga keluarga dari tersangka dengan pikiran keluarga pembunuh. Masyarakat juga mengancam akan merobohkan rumah tersangka yang diduga sebagai tempat eksekusi atau pembunuhan dari Brigadir Esco. Masyarakat sangat menyesalkan rekonstruksi versi alibi tersangka dilaksanakan dengan durasi sangat lama dengan tersangka yang intinya menolak untuk melakukan reka adegan di lokasi penemuan mayat korban yang berada di kebun belakang rumahnya. Masyarakat juga meyakini bahwa dalang dari kematian Brigadir Esco tidak hanya satu orang,
juga ada pihak lain yang ikut terlibat. Menyikapi kericuhan yang sempat terjadi, ini Kepala Desa Jembatan Gantung Suhaimi mengaku akan lebih intens berkoordinasi dengan pihak desa yang ada di Benjeruk dengan situasi yang memanas lantaran warga yang kecewa akan jalannya proses konflik. Pihak desa juga akan meningkatkan pengamanan dengan akan menerjunkan BKD untuk intens menjaga di TKP. Dia juga berharap kasus kematian Brigadir Esko ini dapat terungkap dan masyarakat baik yang ada di Lembang dan Benjeruk tenang begitu. Mungkin begitu, Angga. Baik rekan Wawan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tidak, pada saat itu biasa normal. Suami istri bekerja ke tempat tugas masing-masing, di mana si Brigadir almarhum Esko ini kerja sebagai intel di Polsek Sekotong. Ibu Rizka ini sebagai anggota Polres, kalau tidak salah di Humas mungkin, di Polres Lombok Barat. Nah, pada saat itu si Rizka ada janjian, dia sampai sempat dikontak suaminya, mau beli apa nih, gitu kan. Setelah itu mau stok nggak susu, pergilah, singkat cerita nih, pergi beli susu, mampir tadi salah di depan hotel apa tuh, Golden Pilis ya, sambil dia kontak suaminya, nggak jawab. Saking penasarannya melakukan itu, bagaimana dia akan perankan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak atau apa kepentingan daripada penyidik sendiri. Kalau pengakuan Rizka, dia sebenarnya pengakuan itu karena dia sendiri tidak tahu, justru yang ada hanya duka atas kehilangan. Kan dia anggota polisi nih. Ya. Pasti dia tahu dong suaminya meninggal karena apa. Justru itu dia tidak tahu, karena itu sedihnya. Berbagai rangkaian peristiwa seperti apa yang tadi disampaikan tadi dalam rekonstruksi, itulah yang sebenarnya yang terjadi pada klien kami. Kalau dari saksi-saksi itu? Ya, itu dari saksi-saksi, kemudian berangkat dari tanggal 19 Agustus itu sampai kepada proses keberadaan daripada saksi-saksi ada di dalam tempat-tempat yang kemudian secara runut disampaikan oleh saksi dalam reka ulang tadi. Berarti sinkron dengan apa yang menjadi keterangan tersangka sendiri di dalam pemeriksaan di BAP sebagai tersangka. Nah, setelah ditemukan itu di gedung itu, apa sebenarnya reaksi? Ya, lumrah saja saya pikir seorang perempuan dengan kehilangan, dia sudah mencoba berkoordinasi dengan semuanya, termasuk dengan teman-temannya, dengan rangkaian tadi peristiwa yang saya bilang dari tanggal 19 Agustus itu sampai dengan tanggal penemuan mayat itu. Dan tidak ada yang bisa dilakukan, hanya sekali ya, dia tetap tidak percaya bahwa itu suaminya. Dia sempat dengan TKP itu, tidak ada pernah sempat. Kenapa? Karena memang dia selalu berharap mudah-mudahan ini bukan suami, dia tidak bisa melihat. Wajar kalau kemudian lalu seorang perempuan, seorang istri. Tapi ada aneh nih, dia mencari lama, begitu ditahu ada jenazah, dia tidak buru-buru mencari. Nah, ini salah saya clearkan ya, bukan tidak mencari usaha mencari sudah lama ya, atau melihat ke sana. Orang kan banyak tipe, Mbak. Jadi tipe itu ada yang kuat melihat hal seperti itu, ada yang kuat akan menerima cobaan. Nah, ini kan kita. Tapi dari hasil BAP, pihak kepolisian itu mengatakan yang melaporkan ke Polres Lombok Barat pertama kali bahwa itu diduga suami Brigadir Esko, itu Rizka sendiri. Kalau itu saya tidak mendengar. Kalau Brigadir Rizka sendiri yang melaporkan itu ke kepolisian itu, kami tidak terkonfirmasi kepada kami. Cuma ya sangat kecewa, bukan hanya sendiri yang kecewa, semua masyarakat, masa keluarga yang dari Lombok Tengah sangat kecewa karena menunggu reka adegan yang di TKP Dilakukan terbuka. Itu harapan kita. Kalau melihat tadi rekonstruksinya seperti apa? Ya kalau reka adegan yang di dalam cukup jelas, sesuai perwakilan dari kuasa hukum kita, cuma kekecewaan kita dan masyarakat karena tidak berlanjut ke TKP penemuan. Hanya di dalam rumah saja ya? Hanya di dalam rumah saja. Ada apa kan? Itu aja pertanyaan kita. Ya mohon juga kepada tim media untuk bisalah mempertanyakan itu ke pihak polisian, terutama Kapolres, ada apa.
agar ini terang benderang, kan katanya terbuka, tapi kenapa ditutup-tutupi begini, kan kita tidak paham. Berarti masih tidak mengakui perbuatannya. Nah, masalah itu Tian juga kurang jelas, karena direkon di dalam Tian juga tidak mengikuti karena tidak bisa masuk, tidak mampulah ke dalam, hanya perwakilan kuasa hukum. Ya, kayaknya seperti itu. Kalau memang kita satu arah untuk mengungkap tersangka, kenapa tidak kita kerjasama? Sampai-sampai saya dituduh balik bahwa sayalah dalang di balik kematian anak saya. Itu langsung oleh ibunya sendiri. Apa dasar tuduhan? Nah, itu yang tidak jelas. Siapa yang menyampaikan itu? Ibunya tersangka. Besan lah, sampai lihat media. Kapan itu, Pak? Di podcast terakhir sebelum dia berangkat ke Kalimantan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.